Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia, naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia, mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya Timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari dua tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bertanding di depan puluhan ribu penonton, 2 gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Ridho. Selain permainan ciamik dan pantang menyerah anak asuh Shin Tae-yong, keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat Timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Kejutan Timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu disampaikan Kapten Asnawi Mangkualam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F. Tim itu mendampingi Irak yang menjadi juara grup. Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Asnawi mengungkapkan harus optimistis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti. Selain itu, Asnawi mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan Timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan. Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi. Kehebatan pemain keturunan Indonesia, Rian Flamingo, yang diyakini curi perhatian Shin Tae-yong. Belakangan ini kabar soal naturalisasi kembali mencuat. Beberapa nama bahkan diyakini telah mengantri agar dilihat oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Belum lama ini media sosial tengah ramai menyebut ada beberapa pemain keturunan yang diyakini bakal dinaturalisasi. Rumor ini semakin menjadi setelah salah satu pemain keturunan Indonesia, Jay Itzes, datang ke tanah air sebelum skuad Garuda menjalani laga FIFA Matchday melawan Turkmenistan pada awal September 2023 lalu. Pemain keturunan Indonesia itu bahkan telah resmi menjadi WNI dan debut bersama Timnas Indonesia. Setelah Jay Itzes, ternyata ada 3 nama pemain keturunan yang menyusul menjadi WNI dan membela Timnas Indonesia. Ada nama Cruz Margono yang sudah tak asing di telinga masyarakat Indonesia, yakni ada Nathan Chuaon, Tom Haye, Radnar Orad Manghoen, hingga Calvin Verdon. Namun ada satu pemain yang cukup mencuri perhatian, yakni Rian Flamingo. Pemain berusia 20 tahun itu belum lama ini diberitakan oleh media Korea Selatan, Best 11. Dalam artikel tersebut dikabarkan bahwa Shin Tae-yong tengah mengincar Rian Flamingo untuk Timnas Indonesia. Kabar ini pun membuat banyak pihak penasaran soal siapa sosok Rian Flamingo. Rian Flamingo saat ini tengah memperkuat klub asal Belanda, FC Utrecht, dan berposisi sebagai bek tengah. Mengetahui posisi Rian, beberapa pihak tak setuju apabila Shin Tae-yong menunjukkan ketertarikan pada pemain ini. Hal ini karena Timnas Indonesia dinilai sudah memiliki banyak pemain belakang yang mumpuni. Dengan begitu menaturalisasi Rian Flamingo tak memiliki urgensi sama sekali. Namun apabila melihat dari sisi pelatih, tentu saja bukan sebuah kesalahan apabila mencari pemain terbaik. Apalagi pelatih tentunya memiliki pemikiran untuk jangka panjang. Shin Tae-yong juga secara terang-terangan mengaku ingin membuat sepak bola Indonesia bangkit dan lebih bagus lagi ke depan. Menilik lebih dalam, kehadiran Rian Flamingo seharusnya tak akan merugikan Timnas Indonesia.
Pemain kelahiran Blaricum, Belanda pada Desember 2002 tersebut masih memiliki masa depan yang panjang. Untuk itu apabila Rian Flamingo bergabung dengan timnas Indonesia, dia diyakini bakal bisa menguntungkan tim merah putih di masa depan. Kehebatan apa yang dimiliki Rian Flamingo hingga dia diyakini berhasil mencuri perhatian Shin Tae-yong? Bahkan diyakini Shin sudah berencana untuk memakai jasanya buat menambah kekuatan timnas Indonesia. Rian Flamingo saat ini memang berstatus sebagai pemain pinjaman di FC Utrecht. Dia dipinjamkan dari klub Italia Sassuolo dan telah bergabung dengan klub asal Belanda itu pada Agustus 2023 lalu dengan opsi pembelian permanen. Walau berstatus pinjaman, pemain muda itu dinilai memiliki kehebatan luar biasa. Rian Flamingo bukan hanya bisa bermain di posisi back. Dia disebut sebagai salah satu pemain muda paling fleksibel karena bisa bermain di beberapa posisi. Tentu saja karakteristik ini menjadi salah satu kehebatan karena dia bisa bermain sesuai kebutuhan tim. Dari data yang didapatkan, Rian disebutkan bisa bermain sebagai back tengah, back sayap, bahkan gelandang bertahan dan tengah. Hal ini bisa menjadi salah satu catatan bagus untuk pemain keturunan itu. Pasalnya, Shin memang paling suka dengan pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi. Shin Tae-yong full senyum, timnas Indonesia bakal ketambahan 2 pemain naturalisasi. Timnas Indonesia bakal ketambahan amunisi 2 pemain naturalisasi. 2 pemain naturalisasi tersebut bakal membantu timnas Indonesia untuk dapat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal menjalani laga krusial partai pamungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, timnas Indonesia ditaklukkan Irak pada matchday kelima grup F. Pasukan Shin Tae-yong itu dipaksa menyerah dari Irak dengan skor 0-2. Kondisi tersebut membuat timnas Indonesia wajib meraih kemenangan melawan Filipina jika ingin mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga. Namun kini Shin Tae-yong bisa bernapas lega sebab timnas Indonesia bakal ketambahan 2 pemain naturalisasi saat melawan Filipina. 2 pemain naturalisasi tersebut tentu akan membuat timnas Indonesia semakin kuat dan berpeluang untuk mengalahkan Filipina. Adapun 2 amunisi tambahan pertama timnas Indonesia saat Filipina nanti adalah Jay Itzes. Jay Itzes yang disimpan pada laga melawan Irak diprediksi akan siap tempur saat lawan Filipina. Timnas Indonesia kini tentu patut berharap dengan magis seorang Jay Itzes agar lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebab Jay Itzes sudah 2 kali membantu klub Eropa promosi ke kasta tertinggi. Diketahui, Itzes pernah mengantar Go Ahead Eagles promosi ke Eredivisie. Terbaru, bek berusia 24 tahun itu baru saja membantu Venezia promosi ke Serie A. Diharapkan kini magis Jay Itzes dapat membantu timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, hadirnya Jay Itzes juga akan menjadi pengganti Jordi Amat yang bakal absen karena hukuman kartu merah saat lawan Irak. Kemudian pemain naturalisasi kedua yang bakal jadi amunisi tambahan Indonesia saat lawan Filipina adalah Calvin Verdon. Calvin Verdon pun berpotensi menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Filipina. Bek kiri NE Cendi Jemegen tersebut telah menjalani sumpah warga negara Indonesia. Setelah itu proses perpindahan federasinya dari KNVB Belanda ke PSSI juga telah rampung. Kini PSSI tinggal menunggu persetujuan dari Federasi Sepak Bola Asia agar Calvin Verdon bisa main. Kabar Calvin Verdon bakal main saat lawan Filipina itu juga telah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hadirnya Calvin Verdon tentu akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Pengalamannya bermain reguler di kasta tertinggi Liga Belanda akan memberi warna tersendiri dari permainan skuad timnas Indonesia. Adapun Calvin Verdon sendiri telah mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia sejak 31 Mei lalu. Diharapkan dengan bergabung TC yang lebih awal membuat adaptasi Verdon bisa lancar dan padu dengan skuad timnas Indonesia. Shin Tae-yong full senyum, Justin Matthew isi lini depan timnas Indonesia. Shin Tae-yong dijamin bahagia jika timnas Indonesia ketambahan pemain berkualitas di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Nama-nama seperti Ole Romeni dan Kevin Dix diharapkan pencinta sepak bola tanah air dapat memperkuat timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.
Medio pekan lalu, penyerang FC Volendam U21 Mauro Zijlstra terang-terangan ingin memperkuat timnas Indonesia. Runner-up top skor Liga Belanda U21 itu mengatakan bakal menerima tawaran bermain untuk timnas Indonesia. Namun secara usia Mauro Zijlstra masih sangatlah muda, yakni 19 tahun. Cukup riskan bagi Shin Tae-yong mengandalkan pemain belasan tahun ketika skuad Garuda dihadapkan dengan negara-negara top Asia di babak kualifikasi Piala Dunia. Bisa dibilang Shin Tae-yong membutuhkan pemain matang demi memberikan ancaman bagi lawan-lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Gelandang serang yang juga biasa bermain sebagai winger FC Noah, Justin Matthew dapat dikedepankan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pesepak bola 28 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Kode itu ditampilkan Justin Matthew di akun Instagramnya @chatjam. Ia mengambil foto berada di pesawat sambil menaruh emoji bendera Belanda yang diarahkan ke bendera Indonesia. Banyak arti memang dari unggahan tersebut. Justin Matthew bisa saja dalam perjalanan dari Belanda ke Indonesia atau yang bersangkutan siap berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jika Justin Matthew benar akan memperkuat timnas Indonesia, lini serang skuad Garuda praktis semakin kuat. Bersama FC Noah yang mentas di Liga 1 Armenia, Justin Matthew mengemas 4 gol dan 7 assist dari 33 pertandingan. Sebelum memperkuat FC Noah, sejumlah klub pernah diperkuatnya. Sebut saja Top Os SC Cambuur, Go Ahead Eagles, dan Willem II Tilburg. Bahkan bersama Willem II, Justin Matthew sempat mencatatkan 4 penampilan di Liga 1 Belanda pada musim 2011.